Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Inyoman Hermanto Darmawan. Saya mahasiswa S2 Pasca Sarjana Universitas Udayana, Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malam ini saya akan berbagi mengenai materi kuliah saya terkait dengan kompensasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari dosen saya, yaitu Pak Agus Ganesa Rahyuda, sehingga saya bisa membuat video ini. Sebenarnya video ini bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman, tapi mungkin saja teman-teman ada yang tidak memiliki waktu untuk membaca. Jadi saya berusaha meringkas materi yang ada di buku yang disusun oleh Joseph J. Martosio dan Wayne Mondi. Ini buku ini sudah dicetak sebanyak 14 edisi, jadi sudah teruji isi dari buku ini. Namun menurut saya ada beberapa yang perlu mungkin dijadikan kajian untuk ditambahkan. Kita mulai saja, di mana MSDM ini adalah salah satu fungsi dari manajemen yang mengkoordinir dan bisa dikatakan salah satu yang penting dari 4 fungsi manajemen, yaitu SDM, operasi, pemasaran, dan keuangan. Dulu kalau saya tidak salah, SDM ini dikenal hanya sebagai tenaga kerja, tapi sekarang sudah berkembang sehingga istilah SDM yang dulu dikenal dengan bagian yang mengurus SDM yang dulu dikenal dengan istilah personalia, sekarang meningkat menjadi istilahnya menjadi Human Capital Department. Kenapa dikatakan capital? Karena perusahaan sekarang sudah mulai menyadari bahwa sumber daya manusia itu adalah aset dari perusahaan. Jadi bukan sebagai objek lagi, tapi juga tapi sekarang menjadi subjek dari perusahaan itu, karena dia yang bisa menentukan kemana arah perusahaan itu dan apakah perusahaan itu akan mencapai tujuan dari perusahaan. Di masa yang belum otomatisasi secara full ini, manusia memiliki peranan untuk menggerakkan mesin-mesin dan sebagainya. Proses manajemen sumber daya manusia ini dimulai dari proses untuk mengadakan, kemudian bagaimana memelihara sumber daya manusia, dan terakhir hingga mengeluarkan mereka. Karena tidak mungkin perusahaan akan selamanya mempekerjakan tenaga kerja yang misalnya sudah berusia lanjut dan sudah tidak produktif, atau bisa jadi perusahaan sendiri yang juga ikut keluar dari permainan ini, dalam arti perusahaan tidak mampu untuk beroperasi lagi sehingga harus menyatakan kebangkrutannya, sehingga tenaga kerja harus di PHK. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia ini? Yang pertama tadi dari mengadakan, kita harus melihat bagaimana proses perencanaan SDM tersebut, mulai dari perekrutan, seleksi, hingga pegawai tersebut masuk. Selanjutnya di proses yang kedua, yaitu memelihara, bagaimana pelatihan yang dilakukan, kemudian kompensasi yang diberikan, dan yang ketiga proses pengeluaran, baik melalui pensiun, berhenti tengah jalan karena PHK, atau
eh, berhalangan tetap, atau yang tadi perusahaan sendiri yang ikut juga berhenti dalam usahanya, dalam artian bangkrut. Kenapa pengelolaan SDM ini penting? Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di dunia terhadap manajer-manajer puncak suatu perusahaan, sangat susah untuk menjaga agar pegawai tersebut tetap pegawai yang terbaik agar tetap berada di perusahaan, dan itu menimbulkan biaya yang besar apabila sampai mereka tersebut keluar dari perusahaan. Selain itu juga perputaran tenaga kerja yang besar itu akan menimbulkan biaya bagi perusahaan, mulai dari biaya proses pengadaan, kemudian seleksi, kemudian hingga masuk, selanjutnya proses pelatihan, dan juga kompensasi yang sudah diberikan. Jadi sebisa mungkin manajemen perusahaan, top manajemen itu akan berusaha untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah mereka rekrut. Saya langsung saja karena video ini akan berlangsung cukup lama, ada 60 menit total durasinya. Dari materi yang saya baca di buku yang disusun oleh Mondi dan Martosio di chapter 9 tentang kompensasi, ada dua hal yang saya ingin tambahkan, dan nanti juga teman-teman dapat melakukan review atas apa yang saya sajikan, termasuk saran-saran yang saya sampaikan, atau mungkin ada saran lain lagi yang bisa membuat metode kompensasi yang saya bahas pada malam ini bisa lebih berguna bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan teman-teman yang menggeluti dunia SDM. Yang pertama adalah Mondi menyampaikan beberapa cara atau metode untuk memberikan kompensasi, tetapi mungkin terlupakan untuk memberikan contoh atau cara-cara untuk mengurangi kelemahan dari metode-metode yang disampaikan. Yang pertama yang akan saya sarankan adalah terkait dengan rancangan insentif individual dan rancangan insentif grup, di mana dikatakan bahwa rancangan insentif individual itu hanya memberikan insentif bagi manajer yang memenuhi target produksi misalnya, atau target penjualan, atau keuntungan. Jadi bukan per unit pekerjaan yang diselesaikan, dimana keuntungannya adalah setelah insentif individu meningkatkan kinerja, karena kinerja yang tinggi berarti akan meningkatkan penghasilan. Namun kekurangannya ini dapat mengurangi dimensi lain. Misalnya perusahaan menetapkan insentif individu dari keberhasilan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu, jadi kuantitas yang diutamakan untuk memberikan insentif kepada individu tersebut. Sedangkan perusahaan juga memiliki dimensi lain, yaitu kualitas produk dan juga misalnya kepuasan dari pelanggan. Jadi mungkin saja dua hal yang terakhir tersebut tidak akan tercapai karena demi mendapatkan insentif yang
besar, individu-individu atau karyawan tersebut akan lebih mengutamakan pencapaian jumlah produksi atau kuantitas. Itu dari metode rancangan insentif individual. Kemudian rancangan insentif grup, di mana insentif ini diberikan kepada grup yang mencapai kinerja tertentu. Misalnya grup pemasaran mencapai target penjualan tertentu, maka mereka secara grup akan diberikan insentif. Kemudian permasalahan yang muncul adalah bagaimana dengan anggota grup itu sendiri. Tentu ada anggota grup yang memiliki partisipasi lebih besar daripada anggota yang lain. Sudah hal yang wajar itu terjadi, bahwa mungkin juga akan ada free rider di grup tersebut. Nah, hal ini yang umumnya akan membuat ketidakpuasan bagi anggota grup yang berkontribusi tinggi bagi grup itu sendiri. Gap antara kedua jenis rancangan inilah yang saya sarankan untuk ditambahkan dalam metode kompensasi ini, yaitu dengan cara melakukan bauran antara kedua insentif ini. Caranya seperti ini. Yang pertama, pada kita tetapkan standar untuk kinerja grup. Jadi pada saat grup tersebut sudah mencapai standar itu atau lebih, kita memberikan dia nilai kinerja. Katakan nilai kinerja ada 3, yaitu A, B, dan C. Jadi misalnya grup tersebut kinerjanya melebihi standar, jadi layak untuk mendapatkan nilai A. Kemudian kinerja tersebut kita distribusikan menjadi kinerja individu. Misalkan dalam grup tersebut ada 10 orang anggota grup dengan nilai kinerja grup A, kita dapat memberikan insentif dari nilai A tersebut yang didistribusikan kepada masing-masing individu dengan nilai semuanya A. Ya, karena semuanya berkontribusi maksimal, sehingga kinerja grup menjadi maksimal juga. Itu alasannya. Yang kedua, misalnya grup tersebut berkinerja B, yang berarti kita anggap itu standar. Kita dapat menurunkan kinerja grup tersebut ke dalam kinerja individu, di mana sebagian kecil dari anggota grup tersebut mendapatkan nilai kinerja A, yang berarti insentifnya juga akan senilai kinerja A tersebut. Sedangkan sebagian lainnya lagi dari anggota grup, atau juga sebagian besar, itu tergantung dari keputusan manajemen dalam menentukan distribusi kinerja grup ke perorangan. Sebagian besarnya lagi akan mendapatkan nilai B atau bahkan C, terutama bagi yang free riders yang saya sebutkan tadi, apabila ada. Atau misalnya yang ketiga, grup tersebut mendapatkan nilai C, yang berarti berkinerja buruk. Itu diturunkan kinerja grup tersebut menjadi kinerja individu, di mana semuanya kita berikan ke penilaian kinerja C. Jadi insentif yang akan mereka terima sesuai dengan insentif untuk kinerja C tersebut. Nah, di sini menurut saya akan memberikan lebih keadilan atau fairness bagi para anggota grup. Jadi mereka yang berkontribusi lebih kepada grup akan mendapatkan hal yang lebih dalam hal insentif atau penghasilan. Yang kedua yang ingin saya sarankan adalah metode-metode kompensasi yang diuraikan dalam buku ini itu tidak mengaitkan dengan teori lain. Yang saya concern di sini adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Jadi
teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ini perlu juga kita pertimbangkan dalam menetapkan kompensasi bagi karyawan. Sebagaimana kita ketahui ada lima tingkatan dalam teori Maslow tersebut, dan kompensasi mungkin salah satu yang bisa memenuhi tingkat awal dari kebutuhan karyawan tersebut, tingkat dasar seperti kebutuhan fisiologis, karena di sini khusus untuk kompensasi berupa keuangan itu pasti larinya ke pemenuhan kebutuhan. Nah, ini yang belum dijabarkan dalam buku ini, karena menurut saya ada hal-hal di luar finansial yang juga berpengaruh bagi loyalitas karyawan terhadap perusahaan tersebut, yang itu nanti akan dibahas di chapter 10. Jadi pemberian kompensasi itu tidak hanya didasarkan pada besarnya kompensasi baik finansial maupun non finansial, direct maupun indirect, tapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan karyawan. Mungkin saja seorang karyawan yang memang hanya ingin mengisi waktu, tapi dia secara ekonomi sudah mapan, ingin mengisi waktu, yang dia cari bukan lagi terkait dengan kompensasi finansial. Ya pasti finansial itu perlu, tapi itu bukan target utama. Misalnya itu adalah untuk aktualisasi diri dia, jadi dia perlu diberikan penghargaan yang non finansial, atau itu untuk self esteem. Mungkin saja bagi mereka ini selembar surat penghargaan sebagai misalnya manager of the month atau manager of the year itu akan lebih berguna bagi mereka dibandingkan dengan kenaikan insentif. Baik itu secara ringkas yang saya sampaikan. Kemudian saya akan bahas secara detail hal-hal yang dibahas dalam buku yang disusun oleh Joseph Matusio dan Wayne Mondi ini, di mana dikatakan bahwa survei perkumpulan manajemen SDM terhadap eksekutif SDM di Amerika menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh mereka adalah bagaimana cara mempertahankan dan memberikan penghargaan pada karyawan-karyawan terbaiknya sehingga tetap loyal kepada perusahaan dan tidak berpindah ke perusahaan yang lain, apalagi berpindah ke perusahaan pesaing. Kompensasi didefinisikan sebagai total dari seluruh penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Tujuan secara umum dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Jadi beberapa lembaga survei itu setiap tahun itu biasa mengeluarkan rilis mengenai perusahaan-perusahaan terbesar dengan kompensasi yang menarik. Hal ini tentu saja akan menarik minat dari fresh graduate atau teman-teman yang baru tamat, sehingga akan melamar di perusahaan-perusahaan dengan tingkat kompensasi yang besar. Dan umumnya perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan bergerak di bidang manufaktur maupun jasa, atau juga di lembaga-lembaga non-profit seperti lembaga negara dan sebagainya. Paling tidak ada 3 mekanisme dalam kompensasi yang berkontribusi untuk tujuan ini. Yang pertama adalah
gaji membantu mendefinisikan standar hidup seseorang. Jadi gaji yang kecil menunjukkan bahwa standar hidup yang harus dijalani oleh karyawan tersebut rendah. Sebaliknya, gaji yang besar akan menunjukkan standar hidup yang tinggi. Nah, ini secara umum. Mungkin saja mereka tidak mengambil gaya ini, tapi itu adalah di luar hal yang normal. Yang kedua, level gaji mempengaruhi sikap karyawan seperti kepuasan kerja, yang sebagai gantinya akan berkontribusi pada kinerja kerja. Kinerja kerja sejalan dengan kinerja perusahaan. Apabila seluruh karyawan berkinerja baik, jadi secara otomatis kinerja perusahaan akan menjadi baik juga. Yang ketiga, jenis pembayaran seperti insentif akan membuat sejalan antara keinginan karyawan dengan misi perusahaan. Pembayaran insentif progresif bagi sales untuk penjualan yang besar misalnya. Jadi apabila sales atau pemasar ini menjual dengan jumlah yang besar dan diberikan insentif, maka mereka akan lebih tertantang untuk meningkatkan kinerjanya, yang artinya pendapatan bagi perusahaan juga meningkat. Secara teoritis, kompensasi itu dibagi menjadi dua, yang finansial dan non-finansial. Pada video ini, saya akan hanya menyajikan bagian yang finansial aja, atau core compensation, atau dikenal juga direct financial compensation, yang terdiri dari upah, gaji, komisi, dan bonus. Beberapa dari buku ini menjelaskan mengenai common practices yang terjadi di Amerika Serikat dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku di Amerika Serikat. Karena hal tersebut kurang applicable di negara kita, di Indonesia, terutama terkait peraturan, maka hal-hal terkait dengan peraturan tersebut tidak saya uraikan dalam video ini. Maaf. Direct financial yang sudah tadi saya jelaskan terdiri dari upah, gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan untuk pengenalan saja, indirect financial compensation atau dikenal juga dengan istilah employee benefits terdiri dari manfaat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan tahun 2003 kalau nggak salah, tentang ketenagakerjaan. Kemudian indirect financial compensation yang lain adalah jaminan sosial, kompensasi pengangguran, kompensasi pekerja, uang cuti liburan bersama keluarga dan cuti berobat, asuransi kesehatan, rencana pensiun atau pension plans, dan pemberian bagian saham. Khusus pemberian bagian saham ini agak jarang dilakukan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan mungkin juga ada yang memberikan seperti halnya BRI beberapa tahun yang lalu. Non-financial compensation terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri. Nah, ini yang juga bisa menjadi faktor penentu dari loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Rendahnya turnover karyawan di perusahaan tersebut, yang isinya antara lain penghargaan, bagaimana karyawan tersebut dihargai oleh perusahaan, atau mungkin kesempatan belajar, atau pekerjaan yang menantang, atau suasana kerja yang menyenangkan dan memuaskan. Itu kepuasan yang diperoleh karyawan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi karakteristik pekerjaan itu juga menentukan. Selain itu ada juga pengaruh lingkungan psikologis atau fisik di mana seorang bekerja, yang bisa dicontohkan antara lain kebijakan perusahaan yang bagus. Memang kebijakan tersebut tidak mungkin fit for all, jadi
sepanjang kebijakan sebagian besar disukai oleh pegawai atau karyawan dan sejalan dengan visi misi perusahaan, itu sudah dianggap kebijakan yang bagus. Berikutnya, pimpinan yang kompeten, rekan kerja yang kompeten, rekan kerja yang baik, status sosial yang layak, waktu kerja yang fleksibel, waktu kerja mingguan yang dipadatkan atau bekerja dari jarak jauh, sharing pekerjaan dengan rekan kerja, dan pekerjaan paruh waktu. Itu hal-hal terkait dengan lingkungan psikologis yang bisa membuat karyawan betah. Pemberi kerja mungkin memilih untuk memberikan kompensasi non-keuangan untuk melengkapi kompensasi kepada karyawan. Saya agak susah untuk mendefinisikan terminologi P yang digunakan dalam buku ini. Kalau secara umum kita bisa mengatakan bahwa itu ada gaji, tetapi di sini buku ini membedakan antara gaji dan upah harian. Jadi saya memilih untuk menggunakan kompensasi meskipun juga akan agak sedikit bias. Jadi melanjutkan yang tadi, pada saat kondisi ekonomi tidak memungkinkan bagi pemberi kerja untuk memberikan gaji yang lebih tinggi, maka perusahaan dapat mengambil cara lain, misalnya dengan memberikan kompensasi sesuai dengan minat perusahaan tersebut. Minat dari pekerja tersebut, Jadi misalnya karyawan berminat untuk mengembangkan dirinya, jadi yang diberikan bukan gaji, melainkan kesempatan untuk mengikuti training. Jadi diberikan training yang lebih mudah mungkin dilakukan dengan cara in-house training. Jadi mengundang pengajar ke perusahaan untuk diberikan training kepada sekian banyak karyawan. Atau bagi karyawan yang memiliki minat untuk lebih banyak memberikan waktu kepada keluarganya, yang saat ini tren dengan istilah work-life balance, perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah. Tapi bukan bekerja dari rumah dalam kondisi pandemi seperti ini, melainkan dalam ekonomi yang sulit untuk mengurangi biaya perusahaan seperti biaya listrik, kemudian biaya pergantian lampu dan sebagainya, atau keausan peralatan karena digunakan untuk bekerja, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi ini. Kompensasi berupa kemudahan untuk bekerja dari rumah. Ini tentu saja terjadi bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, apakah karena kondisi ekonomi atau perusahaan itu sendiri yang mengalami kesulitan. Berikutnya, kompensasi keuangan adalah alat untuk merekrut, mempekerjakan tenaga kerja yang bagus dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan serta tetap mau bekerja bagi perusahaan. Nah, program kompensasi ini yang harus menjadi concern dari manajemen puncak, karena secara potensial akan mempengaruhi sikap kerja dan kebiasaan pegawai, yang juga akan menentukan pada akhirnya menentukan kinerja dari organisasi dan pencapaian visi misi perusahaan. Kompensasi langsung yang dibahas dalam buku ini terdiri dari beberapa metode, yaitu pembayaran. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit, jadi HP yang digunakan untuk merekam terjatuh. Kita lanjutkan. Komponen dari kompensasi keuangan langsung ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama gaji atau upah per jam, yang kedua cost of living adjustment atau penyesuaian biaya hidup, yang ketiga ada seniority pay atau pembayaran gaji
atau pembayaran kompensasi bagi pegawai-pegawai yang senior sesuai dengan senioritasnya. Yang keempat adalah pay for performance, yaitu pembayaran kompensasi sesuai dengan performance masing-masing pegawai. Yang berikutnya adalah merit pay, yang kemudian yang kelima merit bonus, selanjutnya rancangan insentif individual yang sudah sempat saya bahas tadi di awal. Yang ke-7 itu adalah rancangan insentif grup. Yang ke-8 rancangan insentif keseluruhan perusahaan, dan ada juga pembayaran kompensasi fokus berdasar kepada individu. Kita mulai satu-satu. Untuk yang pertama, pembayaran gaji atau hourly wages atau upah per jam didefinisikan sebagai upah yang diberikan oleh perusahaan untuk jam kerja yang dilakukan, sedangkan gaji adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan secara berkala, misalnya bulanan, dan tidak tergantung dengan jam kerjanya. Namun pada prinsipnya tetap saja sama dua hal ini, di mana pegawai harus bekerja pada jam-jam yang telah ditentukan. Kalau yang tadi upah berdasarkan jam kerja, jadi berapa jam kerja yang dia penuhi, sebesar itulah kompensasi yang akan diterima. Sedangkan yang memperoleh gaji dalam seminggu juga memang sudah ditetapkan jam kerja. Dalam hal ini kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita ditetapkan sebanyak 40 jam kerja maksimal. Nah, yang berikutnya cost of living adjustment ini di kompensasi yang diberikan perusahaan untuk menyesuaikan tingkat inflasi yang dialami oleh perusahaan dan karyawan. Ini biasanya mengikuti tingkat inflasi yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi tujuan dari COLA ini, cost of living adjustment ini, adalah untuk tetap mempertahankan standar hidup pegawai atau karyawan yang sudah ada selama ini. Misalnya kenaikan inflasi 5%, mungkin saja perusahaan akan memberikan kompensasi setiap tahunnya berupa kenaikan gaji atau upah sebesar 5%. Kemudian seniority pay. Nah, seniority pay ini adalah kompensasi yang diberikan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan senior. Kenapa? Karena mereka dianggap memiliki keahlian dalam pekerjaannya dan memiliki pengetahuan yang lebih karena mereka sudah lama menekuni pekerjaan tersebut. Mungkin ada hal-hal yang bisa mereka selesaikan tanpa harus mengikuti alur yang seharusnya karena mereka sudah paham, tapi tentu saja tetap harus dalam pengawasan atasan mereka. Nah, mereka ini akan diberikan kompensasi yang lebih dibandingkan pegawai-pegawai baru. Namun ada hal yang perlu dicermati saat ini, di mana generasi-generasi saat ini umumnya berpikir bahwa mereka harus dibayar sesuai dengan kinerja mereka sendiri, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan senioritas atau lama masa kerja. Mereka akan berpikir kalau kami memiliki kinerja yang bagus meskipun dengan masa kerja yang rendah, ya kami layak diberikan gaji yang tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Saran saya di sini, perusahaan dapat memberikan sweetener atau pemanis bagi pegawai senior, karena penerapan metode ini akan beresiko bagi enggannya tenaga kerja muda untuk memasuki perusahaan tersebut karena ada barrier atau halangan seperti ini. Mungkin secara kompensasi finansial
tidak begitu bermasalah, tapi secara psikologis ini akan menjadi penghalang menyatunya atau kolaborasi antara pekerja senior dan pekerja junior. Jadi yang saya sarankan, perusahaan dapat memberikan tambahan uang atau kompensasi bagi pegawai-pegawai yang senior. Misalnya setelah mencapai 15 tahun masa kerja, pegawai senior diberikan uang penghargaan, misalnya 1 kali gaji. Kemudian untuk 5 tahun berikutnya, di masa kerja 20 tahun, mereka diberikan uang penghargaan sebesar 1,5 kali gaji dan seterusnya, progresif setiap 5 tahun hingga pegawai tersebut pensiun. Atau juga diberikan tambahan uang cuti besar untuk pegawai-pegawai, setiap pegawai yang telah mencapai masa kerja katakanlah 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun mereka akan mendapatkan tambahan uang cuti besar, yang besarnya tentu saja ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini mungkin akan bisa mengurangi gap antara pegawai senior yang merasa dia sudah lama di situ tapi diberikan gaji yang sama dengan pegawai junior yang baru masuk. Nah, ini salah satu sarannya, saya lupa tadi memasukkan saran ini. Kemudian yang berikutnya adalah kompensasi yang disilakan pay for performance. Jadi kompensasi diberikan berdasarkan seberapa bagus kinerja karyawan dalam bekerja. Hal ini ditentukan oleh standar kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu jenis pekerjaan. Nah, intinya karyawan yang berkinerja baik atau lebih produktif dalam bekerja akan diberikan bayaran yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk gaji yang lebih besar, atau insentif jangka pendek atau per proyek, atau yang diberikan dalam kondisi di mana tercapainya suatu proyek sesuai dengan yang ditetapkan, tapi waktunya lebih cepat misalnya. Jadi perusahaan bisa mengalokasikan waktu untuk pekerjaan lainnya. Atau pembagian keuntungan perusahaan. Nah, ini biasanya diberikan setelah perusahaan melakukan tutup buku di akhir periode akuntansi. Jadi sekian persen dari laba perusahaan dibagikan dalam bentuk bonus kepada karyawan-karyawannya. Tidak hanya kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan, sebenarnya tambahan bayaran juga dapat diperhitungkan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Maksudnya pay for performance ini tidak hanya dinilai dari kinerja terkait dengan produksi atau penjualan, tapi juga dapat dikaitkan dengan keberhasilan karyawan atau grup untuk menjaga angka keselamatan dan kesehatan kerjanya dalam angka 0. Jadi tidak ada isu terkait dengan adanya kecelakaan dan sebagainya. Karena hal tersebut juga akan berpengaruh pada perusahaan, baik risiko finansial maupun risiko hukum dan reputasi. Jadi apabila kinerja terkait K3 ini bagus, perusahaan juga dapat memperhitungkannya dengan memberikan kompensasi. Kemudian merit pay. Merit pay ini kompensasi sesuai dengan kewajaran yang diberikan oleh perusahaan setiap tahun. Jadi sekali perusahaan mengeluarkan merit pay ini, maka setiap bulan kompensasi yang diterima oleh pegawai akan meningkat sebesar nilai merit pay tersebut. Nah, selanjutnya adalah merit bonus, di mana bonus ini diberikan setiap tahun, tidak berdasarkan gaji tapi berdasarkan kinerja perusahaan. Besaran insentif setiap tahun sesuai dengan kinerja berdasarkan pencapaian tujuan pekerjaan, baik sebagian atau keseluruhannya. Yang berikutnya, rancangan insentif individual. Ini diberikan kepada karyawan secara individual.
misalnya berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan, atau insentif manajemen apabila manajer berhasil memenuhi target tertentu dari bawahan-bawahannya, misalnya dalam hal produksi, penjualan, atau keuntungan. Yang selanjutnya menggunakan manajemen by objektif sesuai dengan tujuannya. Insentif diberikan sesuai dengan tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian yang relatif baru, terutama bagi saya, ini adalah referral plans, di mana insentif diberikan sesuai dengan rujukan. Maksudnya di sini, misalnya karyawan berhasil merujuk nasabah-nasabah baru untuk menjadi klien perusahaan atau untuk menjadi customer perusahaan, atau karyawan berhasil untuk melakukan rekrutmen atas calon-calon tenaga kerja yang potensial dan berkinerja tinggi, atau calon tenaga kerja atau calon karyawan perusahaan yang sudah terbukti memiliki kinerja tinggi di tempat lain. Jadi itu berhasil direkrut ke dalam perusahaan, perusahaan akan memberikan tambahan kompensasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa rencana insentif individu meningkatkan kinerja, karena kinerja yang tinggi berarti penghasilan yang diterima oleh karyawan akan semakin tinggi. Misalnya seorang pemasar berhasil menjual di atas target, maka dia akan mendapatkan insentif tambahan. Kemudian lebih lagi akan diberikan insentif yang lebih tinggi lagi secara progresif. Nah, ini memiliki kelemahan yang pertama, dia hanya fokus, karyawan ini hanya akan fokus pada target-target yang bisa meningkatkan insentifnya. Dalam hal ini misalnya target penjualan, maka dia mungkin akan mengabaikan kepuasan pelanggan. Nah, ini yang cukup berbahaya bagi perusahaan, karena kalau pemasar tersebut tidak profesional dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk atau jasa yang dia jual, nah ini akan menimbulkan dalam jangka panjang, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena pelanggan akan berpindah ke perusahaan lain sejenis. Yang berikutnya, rancangan insentif grup. Ini adalah insentif atau kompensasi yang diberikan atas keberhasilan sekelompok karyawan dalam satu grup dalam mencapai standar-standar tertentu, seperti keberhasilan meningkatkan kepuasan pelanggan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, menghasilkan produk dengan kualitas baik, dan keberhasilan mencapai jumlah produksi yang ditetapkan. Ini yang di awal sudah saya bahas, bahwa ada hal-hal yang bisa membuat insentif grup ini kurang berhasil, terutama apabila ada ketidakpuasan dari anggota-anggota grup yang merasa berkontribusi lebih bagi pencapaian tujuan grup itu. Jadi mereka akan merasa tidak puas, dan yang pada akhirnya akan menurunkan motivasi mereka dalam bekerja dan semangat mereka dalam menampilkan atau menunjukkan performa atau kinerja yang terbaik. Karena mereka akan berpikir, toh sama saja, rekan saya yang berkinerja lebih rendah akan mendapatkan insentif yang sama. Karena insentif dihitung berdasarkan pencapaian kelompok atau grup. Saran saya terkait hal ini adalah perusahaan dapat melakukan kombinasi insentif yang diberikan grup dan dengan insentif yang diberikan secara perorangan. Jadi kinerja grup itu akan diturunkan menjadi kinerja individu. Otomatis insentif grup akan diturunkan menjadi insentif individu. Contoh sederhananya, kita membuat beberapa golongan kinerja bagi grup. Misalnya golongan A untuk yang kinerja terbaik, B yang standar, C yang buruk.
Untuk grup dengan kinerja A, kita turunkan kinerjanya menjadi kinerja individu, di mana semua individu mendapatkan kinerja A juga. Secara logika, kalau semua individu berkinerja baik, tentu saja kinerja grup akan menjadi baik. Jadi semua anggota grup layak mendapatkan kinerja A dan mendapatkan insentif sesuai dengan kinerja tersebut. Untuk grup yang mendapatkan kinerja B, kita turunkan menjadi kinerja individu. Tentu saja tidak semua individu yang ada di grup tersebut layak mendapatkan kinerja A. Karena seperti tadi sudah dijelaskan, kalau semua bekerja dengan baik dan berkinerja A, maka otomatis pencapaian kinerja grup akan menjadi A. Nah, karena ini kinerjanya B, perusahaan harus menetapkan berapa persen yang berhak mendapatkan kinerja A di dalam grup tersebut dan berapa persen yang mendapatkan B atau bahkan C. Misalnya sebagian mendapatkan A. Jadi individu-individu dalam grup tersebut, meskipun kinerja grupnya B, dia akan tetap mendapatkan insentif sebesar kinerja A, sama dengan kelompok yang sebelumnya. Tapi sebagian dari mereka akan mendapatkan insentif dengan kinerja B atau bahkan C, yang artinya lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian untuk kelompok yang mendapatkan kinerja C, di sini tidak mungkin perusahaan memberikan semuanya juga A kinerjanya, semua anggota grupnya mendapat kinerja A atau mendapat B semua. Mungkin perusahaan dapat menetapkan sebagian kecil dari anggota grup tersebut mendapatkan nilai A atau B dan sebagian besar mendapatkan nilai C. Karena pasti akan ada anggota grup yang berkontribusi sangat bagus bagi grup tersebut, meskipun secara overall grup tersebut kinerjanya rendah. Nah, ini yang dapat menjembatani ketidakpuasan karyawan yang merasa berkinerja lebih bagi grup tersebut. Kemudian ada rancangan insentif keseluruhan perusahaan, dimulai di sekitar abad ke-19 dengan pemikiran bahwa hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan dengan gaji yang rendah dan mengubah pola pikir mereka bahwa perusahaan membayar mereka terlalu rendah, sedangkan perusahaan sendiri mendapatkan untung yang besar. Jenis dari insentif keseluruhan perusahaan ini baik berupa keuntungan yang diterima saat ini ataupun keuntungan yang diterima di masa depan saat karyawan tersebut pensiun atau meninggal dunia, atau kombinasi dari kedua insentif ini di masa sekarang dan di masa depan. Insentif ini diberikan secara secara vesting, yang artinya insentif diberikan setelah karyawan bekerja dengan minimal jangka waktu tertentu dan diberikan sebesar persentase tertentu yang besarnya akan meningkat setelah karyawan bekerja dalam jangka yang lebih panjang dan akan meningkat lagi hingga penuh setelah karyawan bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Misalnya minimal insentif ini akan diberikan setelah karyawan bekerja 2 tahun, tapi persentasenya hanya 25%. Kemudian setelah mencapai 5 tahun meningkat menjadi 50%. Setelah mencapai lebih dari 10 tahun akan full menerima insentif ini. Nah, ini yang dimaksud dengan rancangan insentif keseluruhan perusahaan. Kemudian ada juga pembayaran kompensasi yang berdasarkan pembayaran fokus kepada perseorangan. Metode ini memberikan kompensasi pada pekerja yang mampu meningkatkan fleksibilitas, kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan secara efektif melebihi yang seharusnya mereka kerjakan. Berikutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen penentu kompensasi keuangan langsung. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja. Jadi jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja berpengaruh di sini. Semakin pada pasar tenaga kerja saat ekonomi menurun, di mana perusahaan tidak mampu untuk merekrut tenaga kerja, maka
pasar tenaga kerja akan menjadi besar, ya otomatis kompensasi yang akan diterima karena perusahaan tidak perusahaan memiliki banyak pilihan untuk mencari pekerja, maka perusahaan akan memiliki bargaining position yang lebih tinggi, jadi kompensasi akan lebih rendah. Demikian sebaliknya apabila pasar tenaga kerja kurang karena industri lagi meningkat atau ekonomi lagi meningkat, maka harga dari tenaga kerja akan meningkat sehingga kompensasi yang diberikan perusahaan juga akan meningkat. Kemudian serikat pekerja juga ikut menentukan kompensasi karena di Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu disebutkan bahwa dalam penentuan upah dilakukan secara tripartit yang terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja. Jadi ini juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang berikutnya ekonomi. Apabila ekonomi menurun, banyak tenaga kerja sehingga gaji akan menjadi rendah karena perusahaan tidak bisa membayar mahal. Yang keempat adalah perbedaan gaji dalam industri. Nah, ini ditentukan oleh beberapa faktor. Umumnya perusahaan yang membuat produk dengan pasar persaingan rendah cenderung memberikan gaji tinggi karena adanya halangan atau barrier bagi perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut karena peralatan produksinya mahal misalnya, atau ada peraturan pemerintah yang mengatur tersebut, misalnya di dunia pertambangan. Jadi gaji-gaji di perusahaan itu umumnya akan lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Dan juga industri dengan modal tinggi cenderung membayar gaji atau kompensasi lebih tinggi karena mereka mempersyaratkan adanya pegawai dengan kompetensi tinggi, di mana untuk menarik dan mempertahankan pegawai-pegawai ini diperlukan kompensasi yang menarik, jadi gajinya relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada juga peraturan ini peraturan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu peraturan ketenagakerjaan. Ada gaji minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan yang dipekerjakan. Kemudian juga gaji juga ditentukan oleh job structure. Job structure ini atau struktur pekerjaan ini menunjukkan hierarki pekerjaan. Jadi diurut berdasarkan tingkat kualifikasi, tanggung jawab, dan kompleksitas dari pekerjaan. Pekerjaan dengan tingkat kualifikasi tinggi, tanggung jawab yang lebih besar dan lebih kompleks, dibayar lebih tinggi. Nah, untuk mengukur job structure ini digunakan job evaluation dengan 4 cara, yaitu rankingan. Jadi di ranking yang mana-mana pekerjaan yang secara kualifikasi, tanggung jawab, dan kompleksitas lebih tinggi, di ranking dari yang tertinggi dan sampai terendah. Yang kedua, klasifikasi. Jadi dibuat kelas-kelas pekerjaan, ada beberapa kelas, kemudian masing-masing jenis pekerjaan itu dinilai job description-nya untuk menentukan dia masuk ke kelas yang mana. Yang metode yang ketiga yaitu metode perbandingan faktor. Jadi bagian SDM membuat skala moneter atau keuangan yang mencakup 5 faktor umum pekerjaan, yaitu persyaratan mental seperti kecakapan, kepandaian, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Yang kedua keahlian, fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja seperti kebisingan, pencahayaan, ventilasi, bahaya, dan jam kerja. Kemudian skala moneter yang mencakup 5 hal ini dibuatkan ranking berdasarkan nilai masing-masing. Jadi masing-masing jenis pekerjaan tersebut dinilai berdasarkan faktor tadi: persyaratan mental, keahlian, fisik, kondisi kerja, tanggung jawab. Kemudian kita buat skala moneternya secara keuangan, skala keuangan. Jadi masing-masing pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan itu. Ini merupakan kombinasi dari metode klasifikasi. Metode yang keempat adalah metode poin, yaitu di mana pemeringkat menentukan nilai numerik dari faktor pekerjaan tertentu, seperti persyaratan pengetahuan dan jumlah dari nilai ini untuk menghasilkan penilaian kuantitatif suatu pekerjaan terhadap pekerjaan yang lain. Jadi sama saja
bukan sama, mirip, di mana ditentukan nilai-nilai dari masing-masing faktor pekerjaan, persyaratan pengetahuan dan lainnya, kemudian dijumlahkan menghasilkan penilaian kuantitatif. Selanjutnya ada kebijakan kompensasi yang kompetitif. Kebijakan kompensasi yang diambil perusahaan ditentukan oleh pay level dan pay mix. Pay level ini menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin pasar dalam hal kompensasi atau rata-rata saja, atau bahkan di bawah. Sedangkan pay mix menentukan kombinasi antara kompensasi keuangan langsung dan tidak langsung. Kita tidak membahas yang tidak langsung di sini, tapi secara intinya kompensasi itu ditentukan, paket kompensasi karyawan ditentukan oleh kombinasi antara kompensasi keuangan langsung dan tidak langsung. Perusahaan dengan cara pay level, perusahaan yang memilih menjadi leader dalam kompensasi akan menetapkan batas atas kompensasi dan faktor-faktor atau persyaratan bagi calon tenaga kerja yang akan mencapai level tersebut. Kebijakan kompensasi, level kompensasi atau pay level itu bisa dibedakan menjadi 3: market lead, jadi pemimpin pasar atas kompensasi; market match atau sesuai dengan harga di pasaran, harga tenaga kerja di pasaran atau kompensasi; dan market lag, di mana harga kompensasi yang diberikan di bawah dari harga pasar. Ini terjadi misalnya pada perusahaan-perusahaan yang secara keuangan lagi bermasalah, atau beberapa jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga terlatih karena tidak berkontribusi besar bagi perusahaan. Dalam hal ini misalnya yang bukan pekerjaan inti perusahaan seperti cleaning service atau di bagian pantry dan sebagainya. Namun demikian, sebagian besar perusahaan tidak menggunakan kebijakan kompensasi tunggal dan tergantung pada persediaan tenaga kerja di pasar. Misalnya yang tadi di metode market lag dicontohkan di sini, misalnya dalam suatu perusahaan farmasi, perusahaan tidak hanya menerapkan level perusahaan di pasar sebagai leader atau market lags, tapi dia menggunakan dua kombinasi. Untuk scientist atau peneliti, mereka akan cenderung untuk menjadi market leader, untuk mendapatkan tenaga-tenaga ahli yang lebih bagus daripada yang lain. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bukan core atau bukan inti, mereka akan cenderung menggunakan menjadi perusahaan dengan kompensasi market lags atau di bawah pasar. Tapi tetap saja harus mengikuti ketentuan upah minimum. Jadi ini kombinasi. Kemudian kita kaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya A Theory of Human Motivation di Psychological Review tahun 1943, di mana secara garis besar cantumkan bahwa manusia akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum meningkat menjadi kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu, dan pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak bisa sekali selesai, karena itu akan terus berlangsung selama mereka masih hidup. Berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan di atasnya, yang mungkin apabila sudah terpenuhi dia akan meningkat lagi, atau bila tidak terpenuhi mereka akan turun ke kebutuhan yang berada di bawahnya. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs, kebutuhan akan rasa aman atau security needs. Yang berikutnya kebutuhan sosial atau social needs. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization need. Jadi dalam hal pemberian kompensasi pun sebaiknya perusahaan mempertimbangkan hal ini. Karena meskipun perusahaan menjadi market lead dalam hal kompensasi, belum tentu tenaga kerja tersebut bisa kita rekrut atau kita pertahankan apabila yang mereka capai bukan lagi tingkatan-tingkatan physiological need atau safety need atau social need, tapi mereka sudah mengharapkan adanya penghargaan, atau yang dia tuju adalah esteem need atau
aktualisasi diri atau self actualization. Jadi hal-hal ini juga yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan agar tujuan SDM terutama top management untuk merekrut dan mempertahankan karyawan dapat tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan tentu saja buku yang saya baca ini. Saya terbuka atas kritikan atau saran demi penyempurnaan video ini, atau mungkin ada saran-saran lain yang dapat memperkaya pengetahuan kita terkait dengan SDM, terutama terkait dengan kompensasi. Saya persilahkan untuk mengirimkan email kepada saya atau memberikan tanggapan di channel YouTube saya. Kalau email bisa disampaikan ke kamingguy@gmail.com, kamingguy@gmail.com. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Apabila ada salah kata, saya menyampaikan mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.